Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi. Kita hari ini bahas tentang materi kuliah dan konsep dari teori bahasa. Oke, seperti Anda lihat di sini di dalam slide, di sini dibagi dalam 12 kali pertemuan dengan nilai kehadiran ya atau absensi, tugas, UTS dan UAS. Sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, untuk materi ini juga sebenarnya sudah kita bahas di mappingnya, tapi ini kurang lebih kalau digambarkan secara berurutan. Kita bahas dulu tentang teori komputasi, lalu kita bahas tentang konsep otomata, urean dari teori Chomsky, finite state otomata, non-finite otomata, dan pengkonversian ke finite otomata, non-deterministic finite otomata dengan move, move, ekspresi reguler, aturan produksi untuk finite state otomata, pohon penurunan, tata bahasa bebas konteks, pusdon otomata, penerapan ke analisis sintaks, Turing mesin, dan penerapan di analisis matematik. Oke, kita lihat ya, definisi pengertian dari komputer dan komputasi. Ya, jadi supaya kita bisa melihat posisi teori-teori bahasa ini sebenarnya dalam ilmu komputer itu di posisi yang ada berada di sebelah mana. Nah, kita lihat dulu pengertian dari ilmu komputer. Ya, dalam bahasa Inggris disebut dengan computer science, ya, ilmu komputer. Secara umum diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik tentang komputasi, perangkat keras hardware maupun perangkat lunak software. Jadi ada tiga, mempelajari tentang komputasi, tentang perangkat kerasnya, dan perangkat lunak. Ilmu komputer mencakup beragam topik yang berkaitan dengan komputer, mulai dari analisis abstrak algoritma sampai subjek yang lebih konkret seperti bahasa pemrograman, perangkat lunak, termasuk perangkat keras. Nah, itu tentang ilmu komputer. Jadi kata kuncinya di sini ada tiga, ilmu komputer itu berdasarkan komputasi, hardware, dan software. Kemudian ilmu komputasi. Ilmu komputasi adalah bidang ilmu yang mempunyai perhatian pada penyusunan model matematika dan teknik penyelesaian numerik serta penggunaan komputer untuk menganalisis dan memecahkan masalah-masalah ilmu sains. Ini saya dapat dari wiki. Ya. Kemudian, untuk model gagasan komputasi yang akan dibahas di sini menggunakan model otomata atau automata. Jadi tulis dalam bahasa Indonesia otomata, dalam bahasa teknis aslinya yaitu automata. Ya, jadi kita fokus untuk mata kuliah ini, komputer, kita belajar ke ilmu komputasi. Dan ilmu komputasi yang akan kita pelajari, karena ilmu komputasi itu banyak, yaitu mengenai model automata. Oke, model automata itu seperti apa? Nah, automata itu ada sebenarnya suatu bentuk yang memiliki fungsi-fungsi komputer digital, yaitu menerima input, memproses, dan menghasilkan output. Ini mungkin sebenarnya hal yang sudah tidak asik ya, karena Anda sudah belajar algoritma. Dan algoritma kita akan selalu berbicara input, proses, output. Nah, sebenarnya ini juga sebenarnya kurang lebih sama. Hanya kita gambarkan dalam konsep matematikanya seperti apa, yaitu disebut dengan input, proses, dan output. Ya, jadi kita tidak gambarkan algoritma, tapi dalam fungsi matematika. Fungsi komputasi di sini ya, lebih tepatnya. Memproses di sini seperti apa? Memproses di sini adalah nanti akan digambarkan otomata itu bahwa suatu fungsi otomata bisa menyimpan sementara dan melakukan keputusan dalam mentransfusikan dari input ke output. Nah, jadi dari frekuensi dari input ke output ya digambarkan di sini ada proses penyimpanan berarti ya. Kemudian melakukan keputusan yang artinya ya keluaran yang dipilih bergantung kepada jenis input yang masuk. Jadi bagaimana keluarannya sangat tergantung kepada input yang masuk. Jadi ada suatu proses keputusan. Oke, mungkin belum terbayang ya proses keputusan ini seperti apa. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Ini ada satu ilustrasi. Sebenarnya ilustrasi sangat disederhanakan mengenai modul komputasi. Misalkan Anda punya persamaan fx sama dengan y kuadrat plus 1. Bagaimana kita menggambarkan menjadi satu model komputasi? Nah, tadi digambarkan bahwa suatu model komputasi di situ ada input, ada proses, dan ada output. Input di sini adalah nilai y itu sendiri. Ya.
nilai Y itu sendiri yang nanti kita bisa masukkan satu nilai. Contoh di sini, dalam contoh di slide ini, dimasukkan nilai Y sama dengan 5. Nah, nilai Y sama dengan 5, lalu masuk ke dalam prosesor. Nah, prosesor ini bekerja seperti apa? Sesuai persamaannya untuk dari data input tersebut. Nah, di sini kita asumsikan satu prosesor, dia diberi perintah untuk melakukan apa? Nilai Y ya dikuadratkan kemudian ditambahkan 1. Ini artinya prosesor akan menjalankan proses dari Y kuadrat plus 1. Nah, karena proses dalam prosesor adalah Y kuadrat plus 1, dan nilai Y ya adalah 5, maka hasilnya akan kita dapat nilainya 26. Nah, 26 ini sebagai output. Jadi nilai Y-nya itu kita sebagai input, persamaannya itu adalah satu proses yang nanti akan dikerjakan dengan satu komputasi. Hasil dari persamaan itu nanti akan menghasilkan satu nilai, yaitu nilai dari proses tersebut. Dalam hal di sini, kalau inputnya 5, maka outputnya adalah 26. Nah, proses di sini, nanti akan kita gambarkan dalam bentuk model automata. Ya, jadi kalau mungkin ada prosesor, ada terbayang mungkin satu komputer dengan perangkat elektronik. Nah, di sini kita modelkan perangkat elektronik itu dalam model komputasi, yaitu model automata. Apa sih model automata itu? Nah, di sini, ya, teori automata atau automata mempelajari model mesin komputer menggunakan model matematika. Nah, jadi artinya adalah di sini mencoba kita mematik-matikan model dari suatu mesin komputer. Nah, model matematik yang digunakan adalah model mesin state atau state machine model, atau disebut model transisi state transition model. Ada 3 model komputasi yang digunakan dalam model automata ini, yaitu pertama yaitu finite automata FA, atau disebut dengan finite state automata disingkat dengan FSA. Dan perhatikan ya singkat-singkatan ini. Jadi finite automata FA, finite state automata FSA. Dan FSA terbagi menjadi deterministic finite automata atau sebutnya DFA, dan non-deterministic finite automata atau sebutnya NDFA. Nah, ini biasanya suka disingkat sebagai NFA. Jadi kalau Anda lihat nanti di slide berikutnya, D-nya tidak disebutkan lagi, tapi menjadi untuk non-deterministic finite automata menjadi NFA. Ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, ya rujuk sini, kalau deterministic finite automata adalah DFA, dan non-deterministic finite automata nanti kita tulis nanti menjadi NFA. Jadi D-nya nggak di. Kemudian ada juga model komputasi berikutnya, yaitu model push-down automata yang terbagi atas deterministic push-down automata atau DPDA, dan non-deterministic push-down automata disebut dengan NDPDA. Jadi semua bedanya ditambahkan dengan N. Kemudian ada juga nanti mesin namanya Turing mesin. Ya, nanti akan kita bahas satu persatu dalam perkuliahan kali. Kita lihat dulu tentang finite automata dan ekspresi reguler. Finite automata, ini kita fokus sebenarnya, fokus ke automata dulu. Jadi kita belum masuk ke apa yang tadi, PFA, PDA, ataupun Turing mesin. Finite automata dalam pengembangan akan berhubungan dengan pertama yaitu ekspresi reguler. Ya. Maksudnya dalam pengembangan artinya dalam implementasi. Jadi artinya kalau kita berbicara secara implementasi teorinya kemana? Nah, itu ada yang namanya disebut namanya ekspresi reguler. Ya. Ekspresi reguler adalah satu algoritma yang sangat berguna untuk merancang lexical analyzer. Apa itu lexical analyzer? Yaitu bagian kompilator yang mengelompokkan karakter-karakter menjadi token-token, yaitu unit bahasa terkecil seperti keyword, identifier, dan sebagainya. Jadi kita lihat ya, contoh penggunaan untuk membuat text editor untuk mengenal pola. Kita lihat di slide berikutnya. Nah, contoh ekspresi reguler ini adalah pattern atau pola dari satu string. Contoh pattern polanya itu seperti ini. Jadi ya, mungkin ada apa gitu ya. Tapi nanti akan kita bahas di berikutnya. Tapi ini menunjukkan suatu pola yang bisa dibentuk. Ya. Ini sebenarnya menunjukkan pola dari suatu bentuk ekspresi reguler. Ingat, ya. Jadi di sini ada AZ. Ini AZ adalah representasi karakter. A sampai AZ kecil karakter juga tapi karakter kecil. Kemudian karakter kosong. Nah, jadi kalau Anda lihat sini AZ ini semuanya apa? Ini adalah representasi dari satu karakter.
titik sebagai karakter apapun. Ya. Nah, titik itu maksudnya di sini nih. Nah, ini titik ya. Ini sebagai karakter apapun. Nah, misalnya di sini kita lihat di sini kata ada. Di sini ada huruf A besar, D kecil, A kecil. A-nya ini maka direpresentasi sebagai huruf besar. Dan maka di sini dikatakan sebagai A sampai Z. Ya. Kemudian berikutnya adalah DA. Nah, representasi ini kan huruf kecil. Maka ini A, Z. Ya. Nah, kemudian ini huruf kecil juga. Kita lihat ya, ini huruf kecil juga. Maka di sini kita tidak perlu menuliskan ini. Terus kita tambahkan satu karakter namanya asterik. Artinya apa? Berarti karakter ini berulang. Ya. Jadi karena ini huruf ada satu, maka itu cuma satu. Kemudian ada dua huruf kecil, maka dua huruf kecil A sampai Z. Terus kemudian ini seperti seolah-olah seperti pangkat. Artinya akan muncul lagi nilai A sampai Z berikutnya. Ya, artinya huruf kecil. Kemudian di sini ada kata komputer. Nah, ini maksudnya K besar, diwakili oleh ini. Ya. Kemudian ada huruf O, F, P, T, U, T, E, R. Nah, ini kan huruf kecil semua nih. Huruf kecil semua, setiap hurufnya diwakili oleh karakter A sampai Z. Kalau di sini O. Nah, ada huruf kecil lagi, maka diulang terus. Diulang terus. Ya. Ini seperti ini. Dan ini representasi ini nanti bisa diulang lagi. Maka di sini artinya adalah bisa boleh diulang lagi. Ada bintang ini. Tapi bisa juga tidak. Jadi kalau karakter asterik sebenarnya artinya adalah pangkat 0. Kalau pangkat 0 kan berarti berapa? 1 ya. Kemudian di sini ada jarak nih. Ada komputer, ini ada jarak. Ya. Nah, sama seperti ini ada jarak. Karakter kosong, nah, akan diwakili oleh ini. Kemudian juga ada jarak. Komputer kosong diwakili oleh ini. Nah, kita lihat, ini dua huruf besar. I, A sampai Z, L, A sampai Z. Ya. Kenapa saya nggak gunakan asterik supaya menunjukkan bisa banyak? Karena di sini kata-katanya sudah pasti, tidak ada kata-kata tambahan. Berbeda dengan ini bisa katanya apapun, dan ini seperti ini bisa hurufnya apapun, maka dikasih. Nah, itu kurang lebih sebut namanya ekspresi reguler. Kemudian apa disebut dengan lexical analyzer? Ya. Nah, di sini kita lihat ya, di sini misalnya S adalah hasil dari if, ya, conditional terus expression. Nah, kondisional di sini, ya, kondisional di sini bisa variabel, bisa operator, bisa numerik. Expression adalah perintah, misalnya kalau di bahasa C perintah printf. Nah, terus dengan printf di sini kan ada perintahnya di sini. Kemudian variabel bisa berbentuk karakter atau berbentuk kata. Ya, karakter saja atau, nah ini ada dari sini atau kata. Operator bisa lebih kecil, lebih besar, sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Numerik, ya, numerik, ya. Ini artinya ini yang bawah ini adalah sebenarnya turunan dari ini. Kondisional variabelnya bisa apa? Operatornya bisa apa? Bisa seperti ini. Numeriknya apa? Bisa 0 sampai 9. Ya. Terus kemudian di printf kita kan ada pernah berikan persen D gitu ya. Di printf. Nah, maka di sini kita tulis bisa persen D atau persen I, persen F dan seterusnya. Nah, ini contoh ya, contoh pengembangan token artinya dari perintah yang tadi baru saja ya. Ini kita lihat contohnya ya, penggunanya. Nah, kita ada satu perintah misalnya ini satu bahasa if A lebih besar dari 6, A lebih besar dari 6, maka printf persen D A. Nah, Anda lihat di sini ada perintah if-nya, terus ada kondisionalnya ya, A di sini. A di sini itu artinya yang ini. Yang tadi di sini. Nah, yang ini. Kemudian printf. Nah, di sini ekspresinya adalah ini printf. Nah, ini printf di sini. Kemudian di sini ada persen D. Nah, persen D di sini adalah conversionnya. Ya, kemudian A-nya adalah variabelnya. Nah, kalau kita kelompokkan menjadi toggle, kita buat seperti ini. If-nya sendiri, huruf bukanya sendiri, ya. Kemudian A-nya sendiri, tanda besarnya sendiri, nami sendiri, persen sendiri, huruf bukanya sendiri, tanda kutip ini sendiri, persen D ini juga,
Ini juga tanda kutip ini, komanya juga, A-nya juga, tutup dan titik koma. Nah, ini kita pecah, ini sebut namanya pengelompokan token. Jadi dipisah, dibelah satu-satu. Nah, nanti ini kita kondisikan, ya, masuk ke perintah di if conditional expression, dengan kondisional adalah variabel operator numerik, maka variabelnya apa di sini di kondisional ini adalah A, operatornya adalah besar, numeriknya adalah 6. Kemudian di expression ada perintah printf conversion variabel. Maka ini ada printf-nya sudah, berarti ini sudah. Konversinya apa di sini? %D dan variabelnya ada. Nah, ini contoh pengelompokan token. Nah, ini mungkin artinya kalau ini saya kira Anda sudah tidak asing, ya. Sudah tidak asing dengan perintah ini. Ya, Anda pernah belajar bahasa C. Nah, ini di sini kita belajar bagaimana proses penerjemahan dari sini sehingga komputer bisa mengeksekusi perintah ini. Nah, ini salah satu proses yang paling awal adalah melakukan pengelompokan secara token-token. Kemudian tadi ada juga tentang dibahas tentang fungsional automata dan konteks programmer. Konteks programmer atau fungsional automata digunakan untuk mengolah bahasa telah menjadi token untuk dianalisis apakah termasuk jenis bahasanya atau bukan. Seperti perintah script, printer, dan dalam kompilator digunakan untuk memeriksa kebenaran sintaks suatu bahasa yang dimasukkan ke komputer. Mesin Turing memiliki kemampuan memverifikasi ketidak kemungkinan penulisan program di komputasi. Hanya mesin Turing belum menjamin bahwa instruksi tersebut efisien. Oke, nanti kita bahas berikutnya. Oke, kita kembali lagi ya ke otomata dan dari sebutnya teori bahasa dan otomata. Apa sih kaitannya otomata dan bahasa? Oke, mungkin untuk video yang ini sampai di sini. Kita lanjutkan lagi ke video berikutnya.